Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, di sini nama saya Francisca. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3A. Di sini saya akan presentasikan tugas UAS mata kuliah aljabar linear dan matriks. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama, cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. Yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Yang ketiga, membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Nah, langsung aja di sini. Yang pertama ada judul implementasi data mining pada penjualan dengan pendekatan regresi linear. Jurnal ini jurnal sistem informasi ISN 2406 sampai 7768, volume dan halaman vol 11 nomor 1 halaman 54 sampai 61, tahun 18 Maret 2024. Penulis Ahmad Sugiarta, Sumiati, Habib Maulana, dan direview dengan saya sendiri yaitu Francisca tanggal 17 Januari 2025. Nah, yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem peramalan perhitungan dengan data mining untuk memprediksi pola penjualan dengan pendekatan regresi linear, sehingga dapat membantu meramaikan penjualan di bulan selanjutnya dengan melihat data-data penjualan dari periode bulan sebelumnya. Hasil penelitian ini mengimplementasikan dari aplikasi data mining ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha untuk meningkatkan ketersediaan barang di gudang, sehingga peningkatan pemasaran produk dan strategi penjualan dapat tercapai dan menggunakan metode prototipe sebagai pengembangan perangkat lunak menggunakan model perancang UML dan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Dan selanjutnya pendahuluan. Salah satu teknik data mining yang sering digunakan dalam analisis pola penjualan adalah regresi linear. Regresi linear adalah metode stokastik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode regresi linear. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini digambarkan menggunakan diagram aliran atau followers. Ini akan menggambarkan alur proses atau tahap-tahap penelitian mulai dari awal sampai selesai. Yang kedua, bahan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu data jumlah pelanggan yang diperoleh dari data aktual, jumlah penjualan yang diperoleh dari data aktual penjualan yang diakumulasikan dalam setiap bulannya dari Januari 2001 sampai dengan Mei 2023 pada PTS R12 Herbal Perkasa distributor utama Serang. Hasil dan pembahasannya. Hasil penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk menghasilkan sebuah sistem aplikasi prediksi penjualan herbal dan skincare. Proses perancangan aplikasi. Nah, kesimpulannya, hasil peramalan berisi hasil dari perhitungan menggunakan metode regresi linear sederhana dari produk yang dipilih pada halaman sebelumnya. Data mining pola penjualan pendekatan regresi linear, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi yang dilakukan pada sistem data mining pola penjualan dengan pendekatan regresi linear pada pola sistem prediksi dapat bekerja dengan baik dan memiliki hasil yang sama antar perhitungan manual. Yang kedua, hasil implementasi dari aplikasi data mining ini dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha untuk meningkatkan pemasaran dan strategi penjualan.
Berdasarkan hasil pengujian pengkuadratan prediksi pada data testing produk Raspberry reguler didapatkan hasil sebesar 65,346. Selain itu, pada produk Gomil Ori 200 gram didapatkan hasil sebesar 55,691. Juga pada produk Gomil Ori 600 gram mendapatkan hasil sebesar 5,25978. Maka dapat disimpulkan semakin kecil nilai RMS semakin baik performa model dalam prediksi nilai aktual, sehingga hasil prediksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Lalu di sini ada keaslian. Ide baru yang ditawarkan yaitu untuk kedepannya, prediksi penjualan ini dapat dimodifikasikan dengan menggunakan metode yang lain, seperti trend moment least square, single exponential sorting, flash time series, agar terlihat perbandingan hasil yang lebih baik. Referensi di sini ada Ababil, O. J. Wibowo, S.A. dan Zulfia Zahroha 2022, website Jati, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika 6.1 186-195 dan seterusnya. Kritik metode di sini pada tahun 2015 dalam proses bisnisnya mencatat data penjualan masih menggunakan cara rekap data manual atau bisa disebut dengan mencatat menggunakan kertas atau mengetikkan, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penginputan dan pembuatan laporan. Hal tersebut juga membuat sulit dalam menentukan acuan prediksi pola penjualan ke depannya. Kualitas analisis artikel ini mengacu kepada permasalahan yang ada, diperlukannya metode perhitungan dan prediksi pola penjualan menggunakan prediksi mining dengan pendekatan regresi linear untuk memenuhi permintaan pelanggan dan meningkatkan penjualan dengan prediksi stok produk yang terlaris serta data penjualan berikutnya. Lalu relevan dengan topik. Jurnal ini sangat cocok dengan topik penelitian saya karena menggunakan teknik regresi linear dalam menganalisis data penjualan yang dapat diaplikasikan dalam konteks prediksi tren penjualan kosmetik dalam database penjualan. Kontribusi pada teori penelitiannya. Kontribusi artikel ini memberikan dasar teori tentang penerapan regresi linear dalam data mining yang dapat digunakan untuk menganalisis pola penjualan. Hubungan antar artikel. Artikel ini menekankan pola penjualan menggunakan data mining dengan regresi linear untuk mengidentifikasikan tren penjualan. Perbedaan dan persamaan di jurnal pertama ini memiliki persamaan permasalahan yang sama, yaitu kurangnya efektif di penginputan data karena masih menggunakan penginputan manual. Lalu, ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel di jurnal ini mengembangkan regresi linear sistem agar memudahkan penginputan restock barang. Kelemahannya di artikel ini hanya di penginputan data dan restock barang saja. Hal yang perlu diperbaiki perlunya meningkatkan penginputan data yang canggih agar mempermudah dalam penginputan data. Hal yang perlu dikembangkan, jurnal ini perlu meningkatkan regresi linear sistem. Usul pengembangan regresi linear. Hasil temuannya di sini, penelitian berhasil membangun sistem persama linear berbasis web dan IoT untuk menyelesaikan permasalahan dalam penginputan data yang manual. Dampak pada tekniknya, pada saran ini memberikan dampak positif pada sistem informasi atau TI, teknik informatika. Dan selanjutnya di sini di artikel jurnal yang kedua yang berjudul Rancangan Bangun Aplikasi Sistem Informasi Inventory menggunakan tren linear berbasis web pada bengkel. Jurnal ini jurnal sistem informasi, ISN-nya 24067768, kolom dan halaman vol 11 nomor 1, halaman 47-53, tahun Maret 2024, penulis Imawati Mustika Mukti Latifah, review dengan saya sendiri yaitu Francisca pada tanggal 17 Januari 2025.
Pertama di sini ada abstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi inventory yang dibangun dapat membantu UED para motor dalam meningkatkan pengelolaan stok barang dan meramalkan permintaan barang dengan lebih akurat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional bengkel, serta kepuasan pelanggan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa sistem informasi inventory dengan metode trilinear dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan stok barang dan meramalkan permintaan barang pada bengkel. Lalu pendahuluannya, sistem informasi inventory adalah suatu sistem manajemen persediaan yang berfungsi untuk mengontrol pengelolaan dan memonitor persediaan suatu bisnis. Dengan kemajuan teknologi, sistem informasi saat ini mengalami perkembangan semakin canggih, membantu sistem informasi inventory menjadi krusial dalam pendukungan efisiensi dan efektivitas operasional suatu bisnis, terutama dalam konteks manajemen inventaris karena berkaitan langsung dengan pengelolaan barang dan persediaan. Manajemen inventaris yang kurang efektif dapat menghambat kelangsungan bisnis perusahaan, menyebabkan potensi masalah seperti overstock, stock cost, kerugian finansial, dan penurunan kualitas produk. Dan selanjutnya, metode penelitian berdasarkan data hasil analisis observasi yang telah dilakukan pada penelitian ini. Penelitian menggunakan metode peramalan trilinear untuk mengembangkan sistem penelitian menggunakan metode waterfall, dan untuk desain sistem penelitian menggunakan UML. Lalu hasil dan pembahasannya, yang pertama pengelolaan data. Untuk melakukan peramalan penjualan diperlukan data historis selama beberapa periode terakhir. Yang kedua, forecasting atau peramalan. Untuk menyelesaikan perhitungan peramalan, penelitian menggunakan software Microsoft Excel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi inventory ini dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan stok barang dan meramalkan permintaan barang dengan lebih akurat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional bengkel, serta kepuasan pelanggan. Keasliannya untuk kedepannya merancang dan membangun sistem informasi inventory dengan menggunakan metode trend linear berbasis web kepada UD Paroka. Penelitian ini membuat sistem informasi inventory memiliki keunggulan yaitu pengelolaan stok barang dan meramalkan permintaan barang. Nah, referensinya di sini ada T. Baroto, Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Jakarta, Wilayah Indonesia 2002, H. Mufilihin, H. Divaan S. dan kawan-kawannya. Kritik metodenya di sini, bengkel UD Paroka memiliki keterbatasan dalam monitoring stok barang dan kesulitan dalam meramalkan permintaan barang. Kualitas analisisnya di sini mengacu pada permasalahan yang ada pada bengkel UD Paroka. Penelitian menawarkan solusi merancang dan membangun sistem informasi inventory dengan menggunakan metode trend linear berbasis web. Kepada UD Paroka, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Relevan dengan topiknya, jurnal ini kedua cocok terlihat pada penggunaan metode trend linear yang serupa dalam aplikasi berbasis web, meskipun fokus pada bengkel. Prinsip yang sama dalam memprediksi atau merancang inventory bisa diterapkan pada sistem database. Lalu kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini dapat memberikan wawasan praktis mengenai implementasi sistem berbasis web untuk mengelola penjualan dan inventory buku mengetik antar artikel menggunakan trend linear dalam sistem informasi inventory berbasis web yang berfokus pada proyeksi kebutuhan stok. Berbeda dan persamaannya, jurnal ini juga mempunyai kekurangan di penyetokan barang sehingga membuat sulit admin untuk mengetahui stok barang yang diminta oleh pelanggan. Ide
gagasan atau pendekatan baru yang diusul dalam artikel. Lalu Dijunen mengembangkan W dan IoT agar mempermudah penginput dan penyediaan stok barang. Kelemahannya, penelitian bergantung pada pencatatan yang manual. Terus, hal yang perlu dikembangkan yaitu mengembangkan berbasis web dan IoT. Usul pengembangan untuk penelitian selanjutnya perlu peningkatan dan pengembangan berbasis web dan IoT agar mencatat dan penyediaan barang tidak menggunakan sistem manual lagi dan juga efisiensi waktu. Hasil temuannya, penelitian ini berhasil membuat aplikasi sehingga sangat berguna untuk toko tersebut karena tidak menggunakan sistem manual lagi. Dampak pada teknik ini, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem aplikasi sehingga si toko tersebut dapat memenuhi permintaan pelanggan dan juga membuat mudah si pemilik toko untuk mencatat stok barang dengan mudah. Mengalih ke step baru. Nah, rancangan bangun aplikasi sistem informasi inventory menggunakan Trendline berbasis web pada bengkel menggunakan Android. Lalu jurnal yang ketiga ini yang berjudul Prediksi AC berdasarkan riwayat data suhu dan kelembaban udara menggunakan regresi linear. Jurnal ini jurnal sistem dan informasi ISSN 2460-3732, volume dan halamannya vol 18 nomor 2 tahun Mei 2024. Penulis Nima Ayu Juli Astari, Wayan Ardiasa. Reviewnya Francisca tanggal 17 Januari 2025. Abstrak penelitian ini bertujuan memprediksi kondisi dalam ruang memiliki dampak besar terhadap kenyamanan penghuni, termasuk di ruang kerja, ruang istirahat atau kamar tidur. Di Indonesia khususnya, suhu ruangan menjadi perhatian utama karena berada di zona tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Pendahuluannya, penelitian terkait prediksi suhu AC secara spesifik belum banyak dilakukan. Namun penelitian yang mengarah ke pengaturan suhu AC secara otomatis atau prediksi suhu ruangan berdasarkan suhu AC dan fitur lain sudah dilakukan sebelumnya. Sebagian besar penelitian yang membuat sistem pengaturan suhu AC secara otomatis dilakukan dengan pendekatan trend and error. Sensor suhu dipasang di dalam ruangan untuk mendeteksi suhu ruangan. Lalu metode penelitian diawali dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer berupa riwayat suhu, kelembaban, dan pengaturan AC dikumpulkan menggunakan metode sistem yang menerapkan konsep IoT. Data sekunder diperoleh dengan studi literatur dan observasi. Hasil dan pembahasannya, model regresi yang dibentuk berdasarkan data pada penelitian ini berhasil memprediksi suhu AC dengan nilai evaluasi menggunakan matriks MAP yang relatif rendah, yaitu sebesar 33%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi adalah sekitar 4,33% dari nilai aktual dan variabel target. Dengan demikian, model memiliki kecenderungan untuk memperkirakan nilai target dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan kesalahan rata-rata yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa model dapat diandalkan untuk membuat prediksi yang akurat. Kesimpulannya, untuk kedepannya, penerapan IoT yang lebih luas, contohnya seperti mengintegrasikan sistem prediksi suhu dengan perangkat pintar lain seperti sensor cahaya atau perangkat otomatisasi rumah. Keasliannya untuk kedepannya merancang dan membangun sistem informasi inventory dengan menggunakan metode trend linear berbasis web. Kepada Ude Barokah, penelitian ini membuat sistem informasi inventory memiliki keunggulan yaitu mengelola stok barang dan meramalkan permintaan barang. Referensi: M. H. Widianto,
Sudianto, alat pengukur suhu otomatis pada ruang produksi tekstil ini berbasis microcontroller Atmega 32 di PT Sunstar Manufacturing resistor elektronik, kendali telekomunikasi, tenaga listrik komputer. Vol 261 PP 5158/2019 Natsir D. Berendaan AD Y. Anggara. Metode kritik metodenya di Indonesia khususnya suhu ruangan menjadi perhatian utama karena berada di zona tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Alat yang sering digunakan untuk mengatur suhu ruangan adalah AC. Untuk mengatasi hal ini, pengatur suhu atau penggunaan AC diperlukan untuk mencapai kondisi ruangan yang optimal. Namun, penentuan suhu yang ideal tidak selalu mencerminkan suhu aktual di ruangan karena banyak faktor yang memengaruhi kualitas analisis. Mengacu pada masalah yang ada, oleh karena itu diperlukan sistem yang mampu memprediksi suhu AC untuk menjaga stabilitas suhu ruangan dan mengoptimalkan penggunaan energi. Penelitian ini melakukan prediksi suhu AC menggunakan regresi linear berganda berdasarkan model regresi yang dibentuk. Prediksi suhu AC berhasil dilakukan yang dievaluasi menggunakan matriks MAP dengan nilai sebesar 4,33%. Relevan dengan topik. Jurnal ketiga cocok dengan topik penelitian meskipun fokus utama pada prediksi suhu AC. Konsep menggunakan regresi linear berganda untuk memprediksi nilai berdasarkan beberapa variabel suhu dan kelembaban yang sangat relevan. Kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini menunjukkan bagaimana regresi linear berganda dapat diterapkan untuk memprediksi hasil berdasarkan beberapa faktor. Hubungan matematik antar artikel di jurnal ketiga tidak memiliki persamaan di kekurangan karena jurnal ini membahas mengenai suhu ruangan agar AC bisa digunakan dengan maksimal. Tidak ada kaitannya dengan kedua jurnal tersebut. Perbedaan dan persamaannya. Dan di ketiga jurnal ini mengembangkan regresi linear pada variabel lingkungan agar lebih mudah mengetahui suhu ruangan. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel jurnal ketiga ini meningkatkan regresi linear variabel di lingkungan agar lebih mudah mengetahui suhu ruangan. Kelemahannya, penelitian mengembangkan regresi linear variabel lingkungan. Hak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mengembangkan variabel lingkungan sangat mempermudah untuk menggunakan AC karena lebih mudah untuk mengetahui suhu ruangan melalui regresi linear lingkungan. Hal yang perlu dikembangkan. Penelitian ini harus bisa mengembangkan sistem regresi linear yang lebih luas sehingga bisa mempermudah pengecekan pada suhu. Usul pengembangan untuk penelitian selanjutnya perlu dipeningkatkan sistem regresi linear yang lebih luas lagi. Hasil temuannya, penelitian ini berhasil menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengembangan regresi linear sehingga mempermudah prediksi suhu pada ruangan. Dampak pada teknik ini. Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem aplikasi sehingga mempermudah dalam pengecekan suhu. Menggali konteks baru prediksi AC berdasarkan riwayat data suhu dan kelembaban udara menggunakan regresi linear. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.